guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Chang Ying, Luo Suibei baru sadar, dan dia melihat sarjana kematian berdiri di depannya, menampilkan serangkaian lampu Buddha, bersinar di semua sisi, dan mengusir setan. Jelas sekali, sarjana kematian itu tiba-tiba menembak dan mengusir pemakan jiwa itu. Namun, wajah dua raksasa Chang Ying dan Luo Suibei tidak enak dipandang. Kali ini pengepungan binatang suci pemakan jiwa, kerugiannya terlalu berat. Seluruh 34 murid inti emas dari Aula Beidou, dan Wang Fulong, semuanya ditelan oleh binatang suci pemakan jiwa. Dan dia juga kehilangan alat taunya. Sarjana kematian, mengapa kamu melakukannya sekarang? Menyaksikan muridku dari kuil Beidou ditelan oleh binatang suci pemakan jiwa. Ekspresi Chang Ying sangat buruk, dan begitu dia sadar, dia menanyai Fang Han. Teman Chang Ying, binatang suci pemakan jiwa sangat licik. Begitu aku muncul, aku terjebak di alam iblis pemakan jiwa. Itu baru menembus sekarang. Kemampuanku terbatas dan aku sangat malu. Kata Fang Han menggelengkan kepalanya dan berpura-pura. Dia tampak seperti gagal, tetapi di dalam hatinya, dia mencibir lagi dan lagi. Jika aku tidak mempraktikkan sedikit fatalisme, akan sulit untuk mengalahkanmu, dan aku takut akan serangan balikmu yang sekarat, ditambah aku menekan Soul Eater. Binatang suci, jika kamu secara paksa membunuhmu, rahasia apa yang kamu miliki untuk menyingkirkan binatang suci pemakan jiwa? Aku akan membunuhmu sejak lama. Alasan mengapa Fang Han melakukan adegan ini adalah karena dia menekan binatang suci pemakan jiwa, takut bahwa kedua raksasa itu akan melakukan serangan balik sementara dan mengguncang binatang suci pemakan jiwa. Dan bahkan jika dia menekan kedua raksasa itu, dia tidak akan bisa menundukkannya. Kedua raksasa ini keluar dari tenda istana bintang janji, pasti ada cara yang ampuh dan putus asa. Tapi yang paling penting adalah Fang Han sangat ingin menyelamatkan Fang Qingsu. Jika dia sendirian, dia pasti sudah membunuh kedua raksasa itu sejak lama. Tentu saja, dia harus menjalin hubungan dengan dua raksasa, dan setelah menyelamatkan Fang Qingsu, dia bersembunyi di Aula Beidou dan membunuh Tuan Chunan. Dengan berbagai perhitungan, dia tidak menyerang kedua raksasa itu. Yah, kali ini, aku tidak bisa menyalahkan rekan Taois, karena pemakan jiwa terlalu licik. Dan bagaimanapun, Taois menyelamatkan kita. Jika bukan karena tindakan tepat waktu Taois, kita harus kehilangan 1000 tahun hidup sebelum kita mati. Aku tidak tahu apakah temanmu telah melihat 6 monumen Dewa Anugerah tingkat Tao ketika memukul mundur pemakan jiwa. Luo Suibei berbicara tiba-tiba, menghentikan pertanyaan Zhu Chang Ying, dan bertanya pada Fang Han dengan nada khusus. Sayangnya, saya juga ingin mengumpulkan 6 loh batu, tetapi loh batu itu memiliki hubungan spiritual dengan binatang suci pemakan jiwa, dan mereka diambil sekaligus. Mau tidak mau, sayang sekali. Jawab Fang Han menghela nafas lagi dan lagi, seolah dirugikan. Yah, kali ini rencana kita untuk mengepung binatang suci pemakan jiwa. Kerugiannya benar-benar terlalu besar, aku khawatir itu akan membuat khawatir istana bintang dunia Wuji. Kekuatan supernatural 9 kali lipat Wang Fulong, yang terlihat seperti langit dan bumi, saya khawatir kita berdua akan dihukum berat. Kata Luo Suibei menggelengkan kepalanya. Saat ini, kekuatan kita tidak lagi mampu menangkap binatang suci pemakan jiwa. Kita hanya bisa kembali ke Aula Beidou. Tolong minta Tuan Chunan untuk mengambil tindakan sendiri. Itu adalah lebih baik ikuti kami kembali ke Beidou Hall. Itu tidak perlu. Aku akan pergi ke pasar di sudut kekacauan ini untuk membeli beberapa bahan obat dan menyempurnakan senjata ajaib. Ketika Putra Chunan menikahi selir ke-2999, Fang Qingwei, aku akan memberikan hadiah yang murah hati. Kata Fang Han sangat ingin pergi saat ini.
Pertama-tama, dia harus membeli beberapa bahan obat, memurnikan pil kebangkitan 9 putaran, dan mengembalikan penyempurnaan 6 tablet dewa yang diberikan. Beberapa bahan juga dibutuhkan. Dia juga ingin memahami fatalisme kecil dan menyelamatkan Fang Qingsu. Pada saat ini, kehidupan Fang Qingsu lebih penting di hatinya daripada dirinya sendiri. Dia juga yang pertama kali, dengan sepenuh hati sebagai pribadi. Di masa lalu, prinsipnya adalah bahwa nyawa jutaan orang tidak seberharga jarinya sendiri. Tapi Fang Qingsu menyerahkan umurnya dan menggunakan teknik fatalistik kecil untuk mengalahkan inkarnasi Su Xiuyi, putus asa untuknya. Untuk kakak perempuan ini, mantan wanita tertua, dia juga rela menyerahkan nyawanya untuk melindunginya dan melindunginya. Taois sarjana kematian, apakah Anda menginginkan bahan obat seperti apa? Saya memiliki semuanya di Aula Beidou. Mengapa pergi keluar untuk membelinya? Dan kami membutuhkan bantuan Taois ketika kami menangkap binatang suci pemakan jiwa. Taois baru saja menyelamatkan kami, dan kami juga harus membayar. Luo Shuibei dengan cepat berkata ketika Fang Han hendak pergi. Malu, saya pikir saya telah berlatih Buddhisme Dava dan dapat menahan binatang suci yang melahap jiwa. Tetapi saya tidak menyangka binatang ini begitu kuat, dan itu juga menyebabkan Aula Beidou merusak esensi dari murid sejati. Aku benar-benar tidak punya wajah untuk pergi ke Beidou Hall sebagai tamu. Kata Fang Han menggelengkan kepalanya berulang kali. Jika ini masalahnya, maka saya tidak akan memaksanya. Dao ramah. Saya akan menunggu untuk kembali ke Beidou Hall. Saat berbicara, Luo Shuibei membuang pesawat ulang-alik langit berbintang, dan kemudian mulai membakar kekuatan yang murni secara tiba-tiba. Bayangan Hechang terbang di udara. Menunggu keduanya pergi, Fang Han tertawa 2 kali, dan jembatan Naihe muncul di bawah kakinya. Dia membakar 100.000 pil yang murni lainnya. Tiba-tiba, jembatan Naihe jatuh ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Dia sudah bertanya dengan jelas bahwa ada pasar besar di bidang bintang sudut yang kacau ini, di mana berbagai ramuan, harta berharga dapat dibeli. Sekarang dia juga memiliki hampir 10 juta pil yang murni, dan dia dapat membeli bahan obat yang diperlukan untuk menyempurnakannya. Pil kebangkitan 9 peringkat, pil kebangkitan 9 putaran, pil semacam itu, membutuhkan raksasa abadi di alam rahasia umur panjang untuk dapat memperbaikinya. Fang Han memiliki 4 raksasa abadi, dan bersama-sama mereka hampir tidak bisa gagal. 7 bunga, lupakan melankolis, dimetoet, esensi air. Bahan obat tambahan ini sangat langka. Namun, di pasar Chaos Corner, dikabarkan bahkan Taoisme dan eliksir dapat dibeli. Selama ada pil yang murni yang cukup, mereka pasti akan tersedia untuk dibeli. Saat dia melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, Fang Han mengingat metode pengorbanan dan menyempurnakan pil kebangkitan 9 putaran dan berbagai bahan obat tambahan dalam rahasia naga langit. Pada saat ini, setelah terkejut, jembatan ketiadaan keluar dari kehampaan, dan seperti yang diharapkan, dia melihat benua terapung. Benua yang luas, melayang di antara bintang-bintang, langit bundar. Luasnya benua ini membuat Fang Han sulit untuk melihat pinggirannya bahkan dengan 3.000 mata ajaibnya sendiri. Ini hampir setara dengan lautan di dunia Xuan Huang. Lautan di dunia besar Xuan Huang, biksu rata-rata harus terbang selama beberapa tahun, dan Fang Han harus terbang lebih dari sebulan dengan kecepatannya. Dan benua yang mengambang di antara bintang-bintang ini sebesar samudera di dunia besar Xuan Huang. Terlihat sangat luas. Dibandingkan dengan planet rata-rata, tidak tahu berapa kali lebih besar. Di lautan dunia besar Xuan Huang, ada beberapa praktisi tertinggi di zaman kuno yang memindahkan bintang ke bawah untuk mengisi laut, menggerakkan lusinan bintang secara terus-menerus, dan bahkan satu sudut laut pun tidak dapat diisi. Terlihat seberapa besar lautan di dunia yang besar. Dunia besar setara dengan kumpulan ratusan miliar bintang. Luar biasa. Dikabarkan bahwa benua yang kacau ini tidak terbentuk secara alami,
Tetapi di zaman kuno, seorang pria kuat menggunakan mana tanpa batas untuk secara langsung mengembun. Mana ini, orang khawatir itu bisa dibandingkan dengan yang abadi, dan kaisar tidak memiliki jenis kekuatan ini. Fang Han melihat benua kacau di bawah dan diam-diam mengagumi. Tidak mungkin bagi Tai Huangtian dari Tai Huang untuk menguapkan semua lautan di dunia besar Xuan Huang. Kecuali kaisar kuno, kaisar bumi, kaisar manusia, Tao Hongmeng dan Yang Mulia Abadi Linglong juga tidak memiliki kekuatan seperti itu. Benua yang mengambang di ruang antar bintang ini disebut benua kacau. Di bidang bintang inilah, pasar yang sangat besar, dan sangat kacau. Ini adalah campuran ikan dan naga. Semua orang bisa melihatnya, semua master ada, dan semua sekte melakukannya di sini. Untuk bisnis, banyak kultivator yang telah memperoleh senjata sihir yang bagus juga datang ke sini untuk menjual. Bahkan di sini, ada banyak sekolah perbaikan biasa. Ada juga beberapa aula cabang seni bela diri. Disinilah Fang Han akan membeli banyak bahan obat tambahan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil 9 kebangkitan. Mu Daoren, Long Daoren, Lulan Po, Tuan Jidu, saya akan mengajari Anda dapat tentang dewa-dewa yang beranugerah. Anda juga dapat memahami prasasti dewa anugerah bermata 6 pada saat yang sama. Gunakan materi di tangan Anda untuk menyelesaikan 6 prasasti ilahi. Dan Yan, binatang suci pemakan jiwa. Seharusnya juga ada tas harta karun ajaib. Keluarkanlah. Lihatlah total tabungan monster ini. Kata Fang Han melihat benua yang kacau di kejauhan. Alih-alih terbang, dia mencarinya. Sebuah sudut tersembunyi menyembunyikan tubuhnya, lalu memerintahkan 4 raksasa besar dan Yan. Sebelum memasuki benua yang kacau, dia harus melakukan persiapan penuh. 4 raksasa abadi masing-masing menghembuskan vitalitas mereka dan mendesak 6 tablet dewa anugerah yang besar, dan kemudian mulai memahami dava dewa anugerah. Pada saat yang sama, Fang Han juga mengajarkan semua rahasia berlatih dava dewa yang dianugerahkan. Di antara 4 raksasa, pengrajin ahlinya adalah Mu Taois. Dan kekuatannya adalah yang terkuat. Sejak dia mengubah tubuh Raja Protos, dan mempraktikkan kungfu Kaisar Kayu Kaisar Langit, dan mempelajari vitalitas pohon dunia, dia juga telah mengembangkan alam spiritualnya, alam Senmu. Hanya setengah langkah lagi, dia akan menjadi abadi. Jadi dia sekarang memurnikan peralatan, dan dia sangat mengenalnya. Setelah beberapa saat memahami, dia menerima beberapa misteri dari Dharma penganugerahan para dewa. Dia melihat monumen penganugerahan dewa bermata 6 yang rusak dan meraung. Semuanya, dengarkan perintah saya. Potongan-potongan Taoisme dibongkar dan diintegrasikan ke dalam monumen dewa yang diberikan. Wang Fulong, Anda juga membongkar pedang sabit raksasa Anda, dan menggabungkannya bersama. Pedang sabit raksasa adalah alat Tao tingkat rendah. Jidu Senyan juga merupakan alat Tao tingkat rendah. Kedua artefak Tao sekarang sedang diubah. Memiliki semangat mengorbankan hidup seseorang, terutama pedang sabit raksasa, pertama kali diubah oleh Fang Han, dan kemudian Fang Han menukarnya dengan 100.000 pil yang murni, mengambil cahaya Dapudu Zen, dan biarkan kembali. Belakangan, Wang Fulong ditelan oleh gerbang api, dan pedang sabit raksasa itu disilangkan. Kali ini, 2 perjalanan dan transformasi telah membuat pedang sabit raksasa itu takluk. Dengan perintah, kedua senjata hebat itu langsung hancur dan berubah menjadi susunan vitalitas yang sangat besar. Dalam teknik misterius Tao Kayu, mereka mengubah atribut mereka, dan secara bertahap bergabung menjadi monumen suci bermata 6 yang rusak. 6 prasasti batu Tao secara bertahap memulihkan sihir mereka.